Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agus Firmanto, jabatan Pengelola Pertanahan. Untuk unit kerja saya sendiri berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Poliwali Mandar. Peserta Latsar, CPNS Golongan 2, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Angkatan 5 dari kelompok 2. Pada Learning Journal kali ini, saya akan berbagi podcast terkait tentang 3 pokok bahasan, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government, berdasarkan paparan materi dari Bapak Hadi Arnowo. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyampaikan jika penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan azas profesionalisme, proporsional, akuntabel, serta efektif dan efisien. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas kali ini. Untuk yang pertama, 1. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. 2. Konsep sistem merit. 3. Mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran. Pegawai ASN yang berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak dan kewajiban. ASN diberikan hak sesuai dengan asas proporsionalitas yang diperoleh, maka dari itu, seorang ASN yang telah menjalankan hak tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Kode etik dan perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan ASN dalam penyelenggaraan birokrasi sebagaimana dimaksud dengan tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Konsep sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Hal yang paling mendasar dari penerapan sistem merit adalah konsep pengembangan ASN yang berintegritas, beretika, berpikir strategis, berkolaborasi, berkeputusan tegas, berinovasi, bekerja secara tuntas dan maksimal. Adapun mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Mekanisme pengelolaan ASN sendiri terdiri dari 3, yaitu manajemen PNS, manajemen PPPK, pengelola jabatan pimpinan tinggi. Manajemen ASN sendiri meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi,
mutasi, penilaian kinerja, penggajian, dan tunjangan penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun hari tua, dan perlindungan. Untuk yang selanjutnya, manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian atau tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Kemudian yang terakhir, jabatan pimpinan tinggi atau yang biasa disingkat dengan JPT. Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dengan sangat kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, JP utama dan madya tertentu dapat pula berasal dari kalangan non-PNS selama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan persetujuan Presiden. Untuk topik bahasan selanjutnya yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Prinsip dan standar pelayanan publik. Prinsip dan standar pelayanan publik ada 5 yaitu 1. Keterbukaan, 2. Kesederhanaan, 3. Kejelasan, 4. Keteraksesan, 5. Keamanan. Untuk maksud keterbukaan sendiri yaitu pelayanan publik bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak. Semua informasi terkait penanggung jawab, prosedur, persyaratan, rincian waktu, dan penyelesaian biaya wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Sedangkan definisi dari kesederhanaan adalah pelayanan publik diselenggarakan dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami, mudah dilaksanakan, cepat dan tepat. Definisi dari kejelasan yaitu dalam pelaksanaan pelayanan publik harus memberikan kejelasan terkait dengan tenggat waktu penyelesaian, rincian biaya, dan tata cara pembayaran unit kerja yang berwenang dalam penyelenggaraan layanan, serta informasi teknis dan administrasi. Definisi dari keteraksesan adalah tempat dan lokasi pelayanan mudah dijangkau, tersedia sarana dan prasarana kerja, serta sarana pendukung lainnya yang memadai. Untuk definisi dari keamanan adalah proses dan produk pelayanan publik haruslah dapat memberi rasa aman dan kepastian hukum kepada penerima layanan. Adapun 4 pola pikir pelayanan ASN. Yang pertama, masyarakat berhak memperoleh pelayanan dari pemerintah. Yang kedua, masyarakat juga membayar pajak untuk membiayai pembangunan. Yang ketiga, mendukung tercapainya tujuan bernegara. Yang keempat, dalam layanan yang diberikan terdapat perlindungan dari pemerintah. Untuk yang selanjutnya, praktik etiket dalam pelayanan publik. Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, aparatur sipil negara atau ASN harus memiliki etiket dalam pelayanan. Sikap perilaku dan sikap fisik dalam melayani merupakan etiket dalam pelayanan.
secara rinci. Dalam pelayanan, etiketnya meliputi cara berdiri, cara berpakaian, menyambut tamu yang datang, selalu tersenyum, dan mengakhiri pelayanan secara baik. Topik bahasan selanjutnya yaitu Whole of Government atau yang disingkat WOG. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG yang juga dikenal sebagai pendekatan interagensi yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan unsur-unsur yang relevan. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa karakteristik pendekatan WOG dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Mengapa WOG harus diterapkan? Ada 3 faktor kenapa WOG harus diterapkan. Faktor yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari dorongan publik, perkembangan TIK, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal merupakan fenomena ketimpangan, kapasitas sektoral atau kompetensi antar sektor, serta perbedaan orientasi masing-masing sektor. Dan yang terakhir, faktor keberagaman. Faktor keberagaman dilatar belakangi oleh nilai budaya, adat istiadat, dan nilai lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Bagaimana Whole of Government dilakukan? Beberapa cara yang dapat dilakukan melalui pendekatan WOG, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal antara lain. 1. Penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manajeble. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga yang terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian terkait adalah salah satu cara melakukan WOG. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi, atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. 3. Membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. 4. Koalisi sosial. Koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Koalisi sosial mendorong adanya penyamaan nilai dan persepsi tentang suatu hal, sehingga pada akhirnya akan terjadi koordinasi alamiah. Dengan demikian, WOG dapat dipraktikkan dalam kontinum koordinasi merger, di mana pelaksanaan WOG dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan institusi atau kelembagaan sampai dengan proses merger atau penyatuan beberapa lembaga jadi satu unit organisasi baru. WOG dalam pelayanan publik. Dalam WOG pelayanan publik, ada beberapa pola pelayanan yang harus dimiliki oleh ASN dalam memberikan pelayanan antara lain. 1. Pola pelayanan teknis fungsional. 2. Pola pelayanan satu atap. 3. Pola pelayanan satu pintu. 4. Pola pelayanan terpusat. Dan yang terakhir 5. Pola pelayanan elektronik. Beberapa tantangan yang seharusnya sudah siap untuk kita lewati dan lalui. Tantangan tersebut yaitu kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama.
Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kemudian, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya dengan kapasitas dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Kemudian, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.